Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh penggunaan nafza terhadap generasi milenial. Ya, sebelum kita belajar mengenai pengaruh nafza tersebut, marilah salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Baik, selagi kalian menyiapkan alat untuk belajar, saya akan mempresensi untuk bukti kehadiran. Nah, coba di sini, adakah yang pernah mendengar, melihat, ataupun membaca berita-berita mengenai penyalahgunaan nafza? Ya, silahkan salah satu bisa menjelaskan. Nah, agar lebih jelasnya akan saya sedikit bacakan mengenai beberapa berita yang menyebutkan tentang penyalahgunaan nafza. Yang pertama ada berita dari kompas.com menyebutkan bahwasanya sepanjang tahun 2019 belasan artis baik komedian hingga aktor banyak yang terperosok ke dalam jurang gelap bernama narkoba. Setidaknya menurut data BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal dunia setiap hari akibat mengkonsumsi narkoba. Dan berita selanjutnya ada dari bnn.co.id. Hasil dari penelitian bahwa penyalahgunaan beberapa tahun lalu, milenial atau generasi muda hanya sebesar 20%. Dan sekarang meningkat menjadi 24-28%. Itu adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja, kata Heru di The Opus Grand, Jakarta Selatan, Rabu 26 Juni. Dari kedua berita tersebut, perlu disadari bersama bahwasannya penyalahgunaan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi kita sebagai generasi milenial juga sudah mulai terpengaruh dengan penyalahgunaan nafza tersebut. Tema yang akan kita angkat pada pembelajaran kali ini yaitu nafza, musuh utama generasi bangsa. Hindari dan jauhi nafza sebelum Anda menyesali selamanya. Baik teman-teman, apakah nafza itu? Nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, di mana sering kali nafza ini disalahgunakan. Penyalahgunaan nafza sendiri mengandung arti merupakan penyimpangan perilaku seseorang yang berkaitan dengan obat-obatan psikoaktif akibat pola penggunaan zat atau obat yang bersifat patologik. Nah, penyimpangan ini dapat berubah. 1. Penyimpangan fungsi atau penggunaannya. 2. Dosis terlalu besar. 3. Frekuensi penggunaan tidak sesuai aturan. Mengapa pemakaian nafza perlu diatur dan dibatasi? Karena nafza mengandung zat yang dinamakan zat psikoaktif, di mana zat ini memiliki sifat adiksi dan dependensi, yaitu menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi yang menggunakan. Selain itu, efek yang akan ditimbulkan dari pemakaian zat psikoaktif ini ada beberapa, di antaranya: 1. Keinginan yang tak tertahankan atau an overpowering desire terhadap obat tersebut. 2. Kecenderungan untuk menambah dosis sesuai toleransi tubuh. 3. Mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikis. Ya, teman-teman perlu diingat bahwa jauhilah nafza sebelum nafza menjauhkanmu dari hidup. Nah, kita sebagai generasi milenial harusnya wajib hukumnya untuk belajar mengetahui apa itu nafza, hukumannya apa saja, dan dampaknya bagaimana jika kita ikut mengkonsumsi atau berkecimpung di dalamnya. Karena mengetahui berbagai jenis nafza bukan berarti harus ikut menikmati atau merasakannya. Pertama ada narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah kelompok zat atau obat-obatan psikoaktif yang banyak dimanfaatkan dan diperlukan bagi upaya penyembuhan, terutama penyakit yang berkaitan dengan syaraf pusat dan pelayanan kesehatan, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggolongan narkotika sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada tanaman papaver, opium mentah, opium masak, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokain, kokain mentah, eknonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Yang kedua ada garam dan turunan dari morfin serta kokain. Yang ketiga, bahan alam atau sintetik lain yang memiliki efek yang sama dengan kokain dan morfin. Yang empat, campuran atau seduhan yang mengandung opium, morfin, kokain, dan ganja. Contoh gambarnya dapat dilihat berikut ini. Yang kedua ada psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman.
sintetis maupun semi-sintetis bukan narkotika, yang dapat menimbulkan perubahan khas aktivitas perilaku seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggolongan psikotropika berdasarkan efek psikoaktif dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada depresan, di mana efek ini bekerja dengan mengendorkan atau mengurangi aktivitas syaraf pusat. Contoh zat yang biasa digunakan yaitu sedatin berupa pil BK atau pil koplo, rohypnol, megadon, valium, mandrak. Kemudian dua, efek stimulan, di mana efek ini bekerja dengan mengaktifkan kerja syaraf pusat. Contohnya yang bisa digunakan yaitu amfetamin dan turunannya, ekstasi. Stimulan paling populer saat ini adalah Agan Ice, Adam, Eva, dan Phil. Yang ketiga, menimbulkan efek halusinogen, di mana efek ini bekerja dengan menimbulkan rasa halusinasi atau khayalan. Contoh bahan ataupun zat yang digunakan yaitu LSD atau lysergic acid diethylamide. Beginilah contoh gambar-gambar psikotropika. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol adalah minuman keras yang mengandung berbagai kadar etanol di dalamnya. Minuman keras ini dibagi menjadi beberapa golongan. 1. Miras golongan A, di mana miras ini mengandung kadar alkohol 1-5%. Contohnya bir. 2. Ada miras golongan B, di mana mengandung kadar alkohol 5-20%. Contohnya anggur Malaka dan juga AU. 3. Miras golongan C yang mengandung kadar alkohol 20-50%. Contohnya brandy, whisky, Genever, dan juga vodka. Nah, bisa disimak di gambar-gambar alkohol berikut ini. Nah, terakhir ada zat adiktif, di mana zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Contohnya rokok, lem, dan juga kafein. Nah, nafza ini sangat berbahaya teman-teman, di mana penyalahgunaan nafza menimbulkan dampak sosial negatif yang luas, meliputi 1. Mengakibatkan kerusakan atau ketergantungan fisik atau mental individu, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua, menimbulkan kerugian materi dan uang. Ketiga, menimbulkan suasana disharmonis dan aib keluarga. 4. Dapat menimbulkan terjadinya bentuk-bentuk kriminal lainnya. 5. Merusak generasi muda sebagai penerus dan kader pemimpin bangsa. 6. Mengganggu stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. 7. Menghambat upaya mensejahterakan masyarakat atau bangsa. 8. Mengancam ketahanan nasional dan kelestarian kehidupan bangsa atau negara. 9. Merendahkan derajat manusia dan hidup kemanusiaan. Bahaya nafza terhadap individu atau pemakai. Yang pertama, akan menyebabkan intoksikasi akut, di mana kondisi gangguan kesadaran, fungsi kognitif atau berpikir, persepsi, afektif atau perasaan, perilaku atau fungsi dan respon psikologis lainnya. Keadaan ini dinamakan dengan keadaan trans atau teler. Selanjutnya ada sindroma ketergantungan, di mana kondisi fenomena psikologis dalam bentuk keinginan yang kuat untuk mengkonsumsi dan kesulitan mengendalikan perilaku atau biasa disebut dengan sugesti. Nah, penggunaan yang merugikan. 1. Akan menyebabkan keadaan overdosis. Penggunaan dalam dosis berlebihan tanpa pengawasan dokter dapat merusak kesehatan fisik maupun mental, baik pencernaan, pernafasan, depresi, dan bahkan sampai menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua, keadaan putus zat, di mana kondisi fisik dan mental dalam keadaan tidak menggunakan atau berhenti menggunakan. Kondisi ini disebut dengan kondisi sakau. 3. Kondisi ketagihan, yaitu menderita kesakitan karena nyeri, dapat berupa persendian, tulang, otot, perut, ataupun kepala, berkeringat, mual, depresi, takut, dan putus asa. Tanda-tanda penggunaan nafza. Secara umum, tanda-tanda penggunaan nafza dapat dilihat dari fisik, yaitu akan terlihat kurus, pucat, sayu, terkesan kurang tidur, pupil mengecil, ada bekas suntikan, irisan, ataupun goresan. Ketika berjalan tidak tegak dan sering berlindung dari sinar matahari. Secara penampilan dapat kelihatan bahwa pengguna nafza akan terlihat acuh tak acuh, jorok, tidak suka mandi atau ganti pakaian, suka begadang, sering minggat, suka minta atau pinjam uang, suka menyendiri, dan juga sering berbohong. Nah teman-teman, ketika berkecimpung
atau memasuki dunia nabza, kita tahu resikonya bahwasannya nabza telah memiliki sanksi hukum terhadap pengedar, produsen, dan pengguna nabza, di mana sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika diatur dengan beberapa undang-undang berikut ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang ratifikasi. Yang kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keempat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 124 tentang obat keras tertentu. Pokok-pokok sanksi hukum narkotika yang pertama, menggunakan untuk diri sendiri atau terhadap orang lain dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal 15 tahun, minimal 2 tahun, dan denda maksimal 5 miliar, minimal 25 juta, disebutkan dalam pasal 78. Yang kedua, memiliki, menyimpan, untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan 2, ancaman pidana mulai dari maksimal 12 tahun, minimal 5 tahun, dan denda maksimal 5 miliar, minimal 100 juta, disebutkan dalam pasal 79. Yang ketiga, memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal pidana mati minimal 4 tahun dan denda maksimal 7 miliar minimal 200 juta, disebutkan dalam pasal 80. Yang keempat, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli atau menukar narkotika golongan 1 atau golongan 2 atau golongan 3 dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal pidana mati minimal 4 tahun dan denda maksimal 7 miliar minimal 200 juta, disebutkan dalam pasal 28. Yang kelima, menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 atau golongan 2 atau golongan 3 dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal 20 tahun minimal 5 tahun dan denda maksimal 750 juta minimal 250 juta, disebutkan dalam pasal 84. Terakhir, menggunakan nomor 6 yaitu menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri atau golongan 2 atau golongan 3 dikenakan ancaman pidana mulai dari maksimal 5 tahun minimal 2 tahun. Beberapa tips untuk menghindari narkoba. Untuk terhindar dari penyalahgunaan nabza, berusahalah selektif dalam pergaulan, karena pergaulan yang salah dapat menjerumuskan kita terperosok untuk menyalahgunakan nabza, sehingga kita harus berhati-hati dengan pergaulan kita sendiri. Ditambah dengan yang pertama, dapat melakukan atau memperkuat pertahanan spiritual. Yang kedua, jangan mencoba. Yang ketiga, memilikilah hobi atau kebiasaan positif. Yang keempat, berpikirlah jangka panjang. Yang kelima, ingatlah masa depanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Terakhir, pesan saya yaitu jangan nodai masa depanmu dengan nabza. Teman, hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu nabza, kemudian jenis-jenis nabza, efek yang akan diakibatkan ketika kita mengkonsumsi nabza dapat berupa depresan, stimulan, ataupun halusinogen. Nah, selain itu kita juga belajar mengenai dampak buruk bagi kita ataupun lingkungan di sekitar kita ketika kita menyalahgunakan nabza. Terakhir, kita juga sudah mengetahui mengenai ancaman tindak pidana yang akan kita dapatkan ketika kita ikut berkecimpung baik menggunakan, mengedar, ataupun menjual belikan nabza. Dan kita juga sudah belajar mengenai tips, berbagai macam tips yang kita pelajari bersama agar terhindar dari penyalahgunaan nabza. Mungkin sekian dari saya. Terakhir pesan saya no to drugs, jangan nodai masa depanmu dengan nabza. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.